Halo semuanya, kembali lagi di podcast SMK 7. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini kita suasananya sudah sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena kita yang akan kita ngobrolin juga berbeda dari sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita tuh selalu ngomongin tentang siswa, tentang prestasi siswa dan tentang kemampuan siswa, hari ini kita mau ngomongin soal guru nih. Hari ini kita mau ngomongin penghargaan 50 terbaik bahan ajar digital tingkat provinsi Kalimantan Timur. Nah, selamat pagi kepada Pak Rudi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak Rudi, boleh dong dijelasin dulu nih sama teman-teman, apa sih itu penghargaan itu? Kenapa sih bisa ikut lomba itu? Ya, mungkin nih kita sekedar sharing ya. Jadi kemarin kebetulan saya mendapatkan penghargaan bahan ajar digital, yaitu mengikuti lomba yang diadakan oleh Gebiartik seperti itu. Jadi dari total 300, tapi yang terdaftar resminya itu sekitar 284 kalau nggak salah ya. Jadi yang diambil itu 50 terbaik seluruh provinsi Kalimantan Timur. Jadi selain ada lomba video bahan ajar, ada juga lomba pembuatan game tentang bahan ajar waktu itu seperti itu. Nah, jadi Bapak waktu itu ngambil di video bahan ajar. Kenapa saya ambil di video bahan ajar? Karena di video bahan ajar selain membantu untuk pembelajaran di sekolah buat anak-anak yang suka visual seperti itu. Nah, itu untuk metode salah satunya seperti itu. Selain itu juga bisa jadi video itu juga bermanfaat untuk semuanya karena Bapak share di YouTube juga seperti Oh itu. iya Jadi betul. buat siapa tahu membutuhkan tentang video bahan ajar tentang eee, kebetulan kemarin saya buat renang seperti itu Oh ya, iya. buat renang, bidang olahraga seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya di video bahan ajar sendiri untuk PJOK itu masih sangat Masih kurang sedikit ya? ya, masih Iya. sangat kurang. Makanya kemarin punya inisiatifnya Mhm seperti mhm. itu. Kalau dulu kenapa video itu, bahan ajar itu, eee, diadakan, karena dulu ada corona. Nah, Oh jadi iya betul, karena pembelajarannya pandemi ya. sifatnya, daring waktu itu, seperti itu. Makanya, guru harus punya inisiatif dan metode mengajarnya itu seperti apa. Jadi guru itu dituntun untuk, kreatif waktu itu, seperti itu. Ya, jadi Oke. mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, itu siapa aja sih yang ikut waktu itu? Yang ikut yang jelas karena kemarin yang udah masuk nominasi 50 itu seleksi. Misalnya Mhm dari Kota mhm. Samarinda berapa orang, habis itu dari Berau, Kubar, Balikpapan, seperti itu. Nah, yang masuk nominasi 50, nah itu kemarin kita dapat penghargaannya dikumpulkan di Balikpapan, seperti Oke. itu. Ya, Berarti itu di tempat ya? iya, Harus ke tempat gitu, Pak? iya. Kalau videonya diupload waktu itu, Mhm, diupload, videonya diupload, dinilai sama juri, masuk nominasi itu baru baru ke sana. dipanggil di sana. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak, yang dari Samarinda aja deh, itu dari sekolah mana aja sih selain SMK 7? Dari Samarinda, oh Bapak kurang hafal sih kemarin Oh dari mana gitu. aja ya. Tapi mungkin nanti bisa kita Yang cek cari, pastinya so kita tulis di bawah iya, ya, heeh, misalnya dari yang pastinya Samarindanya. banyak sekolah unggulan yang masuk ke Ada, situ ya? ada. Nanti Oke. kita tulis aja di list bawah ya. Bapak kurang hafal kemarin. Berarti sebelum Bapak ke sana itu, harus bikin video dulu, Pak, ya? Betul ya? Iya, Harus bikin video. Nah, boleh nggak sih Pak diceritain nih prosesnya bikin video dari awal, menentukan mau bikin video apa, bikin video pembelajaran apa, dari perekamannya sampai editingnya boleh itu diceritakan? oke. Baik, eee, untuk pembuatan video sendiri, itu sebenarnya kayaknya hampir tiap tahun ya lomba ini Oh ada, dan iya. kemarin itu kebetulan, Bapak lihat di-share di grup, guru bahwasanya akan ada lomba itu, eee, karena itu peluang dan, kesempatan. Waktu itu saya berpikirnya, kenapa nggak dicoba seperti itu. Karena sebelumnya saya juga sudah pernah mengikuti itu, Mmm, mhm tapi mhm. waktu itu gagal, seperti itu. Mhm. Nah, waktu kemarin ada, jadi saya, Pengen mencoba lagi mencoba lagi, berarti? ya. Kan ada istilahnya itu, gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oke. Nah, makanya kemarin, Bapak coba lagi karena ada kesempatan itu, makanya saya coba. Kebetulan
di SMK 7 ini adalah sekolah IT ya. Waktu itu saya berpikir kenapa nggak, saya manfaatkan gitu. Jadi saya berkolaborasi waktu itu, saya Mendukung begitu ya? berkolaborasi ya, kolaborasi dengan, salah satu siswa ya, karena kita juga punya alat yang lebih canggih, karena kebetulan kalau Bapak rekam pakai HP aja, ya mungkin suaranya, Mhm habis itu mhm. kualitasnya kurang bagus ya. Kalau dulu, pernah saya gagal itu karena saya nge-shoot-nya pakai HP waktu itu. Mhm Pakai HP, terus pakai mic-nya juga, suaranya mhm. kurang, apa ya, kurang kedengaran. Karena, di lomba video ini sendiri selain dari, gambarnya tidak pecah, habis itu suaranya juga harus jernih, habis itu, kita, membuat videonya itu seperti membuat modul ajar juga, ada alurnya seperti Oh itu. iya, Jadi harus langsung menarik ya? sut-sut ya, Mhm paling mhm. tidak ada sedikit menarik seperti itu. Jadi waktu itu saya nge-shoot-nya di ruangan, SMK 7, Mhm. namanya di Creative Park, ya. Habis itu saya minta bantuan dari salah satu, salah satu siswa, kebetulan anaknya sekarang kalau nggak salah dia PKL. Mmm. Saya waktu itu minta bantu nge-shoot ya, suruh bantu nge-shoot, kebetulan anak itu juga, pintar nge-shoot-nya, kenapa nggak saya berkolaborasi waktu Mhm. itu. Saya berkolaborasi, terus kalau masalah alur dari videonya itu Eee, Bapak mengikuti ada alur ceritanya itu seperti membuat modul dulu Mhm mhm. seperti itu, makanya, terbuatlah video itu. Terus, konsepnya kemarin Bapak juga berpikir karena untuk PJOK sendiri itu di video pembelajaran juga agak jarang seperti itu. Kebetulan kalau nggak salah ya, kemarin yang sempat masuk nominasi, video ajar yang PJOK itu kebetulan, eee, mungkin banyak ya, cuma kebetulan kemarin, Bapak masuk seperti itu. Karena itu beberapa materi kan yang masuk seperti matematika, Mhm. Oh habis jadi itu ya materinya bukan cuman satu ya? bukan cuma satu, Mhm ada yang mhm. dari matematika, fisika, terus dari produktif juga ada. Produktif macam-macam, ada juga yang dari pertanian, Oh dari pertanian juga ada? ada juga yang dari pertanian. Kebetulan kemarin dari teman juga dari Kutai Barat ada juga yang masuk, kebetulan dari pertanian. Terus ada juga, tentang IT ada juga. Mungkin, Mhm. guru-guru cuma Bapak lupa kemarin kalau nggak salah dari SMK Erlangga masuk juga Mmm, kalau nggak mhm salah. mhm. Berarti beragam ya yang dilombakan di sana ya? Beragam, videonya beragam. Tidak Mhm. hanya satu, mata pelajaran, tapi hampir semua mata pelajaran. Tapi yang masuk nominasi itu harus, sesuai juknis dari, jurinya, Dari seperti itu, jurinya, juknis iya. ya. Nah, terus itu kan, videonya harus diedit tuh, Pak. Itu Ya, pengeditan dan, composing dan post processing itu semua dari anak yang tadi tuh, Pak? ya Atau kalau, bagaimana? eee, editing kemarin selain dibantu dari siswa, ada juga, sebagian dari saya. Oh Karena iya. ada keinginan-keinginan yang, saya maunya seperti ini. Mhm mhm, Ya. betul. Kalau masalah ngedit kemarin Bapak, yang Bapak bisa memang pakai CapCut sama, KineMaster seperti itu. Kalau si anak yang kemarin yang bantu si Raka ya, Mhm mhm. itu kemarin pakai Adobe, apa ya, Premiere? Illustrator ya, Iya Premiere ya, ya iya. seperti itu. Itu salah satunya. Nah terus, saya mau nanya lagi nih, Pak, eee, kalau misalnya nih kita, ada guru lain yang pengen ikut gitu, Pak. Kira-kira kalau misalnya mereka mau ikut, tips yang bisa Bapak bagi itu apa sih, Pak? Bagaimana sih cara pembuatan videonya? Bagaimana cara membuat sebuah video itu menarik untuk ditonton siswa, Pak? Ya, mungkin, Bapak sendiri sebenarnya bukan guru di bidang, apa ya, editing Mhm seperti itu mhm. ya. Tapi kalau asal kita mau belajar, kita mau komunikasi dengan yang lebih paham, itu salah satu modal kita sih. Terus yang lebih penting itu adalah kita lihat juknis, di juknis. Kita lihat juknis, apa Betul. maunya juknis, setelah itu baru kita punya konsep, ya, punya konsep apa yang, perlu kita bahas. Setelah kita udah tahu konsep apa yang perlu kita bahas, habis itu kita punya ide dan seperti imajinasi, "Oh, maunya kita nanti videonya buat menarik itu seperti ini," misalnya seperti itu. Ya salah satu, tipsnya sih itu sih, kita harus buat video itu sedikit menarik dan mudah dipahami, suaranya juga jelas, Harus jelas ya. terus, sesuai juknis, itu insya Allah lah, mudahan, eee, harapan Bapak juga nanti tahun depan ada juga guru dari sini yang bisa, masuk nominasi juga. Amin. Berarti kan kalau misalnya udah menang tuh udah pasti ada hadiahnya dong, Pak?
Udah pasti ada hadiahnya dong. Kalau boleh di-share nggak, Pak? Kira-kira berapa sih kemarin tuh dapatnya? Ya, mungkin kalau hadiahnya ya boleh aja sih, karena memang kalau kemarin kita lihat di Juknis itu, ada ya hadiahnya seperti itu. Mhm. Memang ya tidak begitu banyak, cuma kalau untuk traktir beli es cukup lah Oh mungkin iya, ya, ya, seperti itu. betul Ya, betul. kalau hadiahnya mungkin kalau untuk memotivasi teman-teman ya lumayan lah ya, kemarin itu ya sekitar 5 juta tapi belum Mhm mhm. dipotong pajak sih, seperti Iya, itu. oke. Iya, Eee, apa sih tanggapan Bapak tentang media belajar? Kita kan sekarang sudah mulai maju ya, Pak, ya. iya. Sudah sangat berkembang dengan pesat. Sekarang itu pembelajaran ada yang dari video, ada yang dari Zoom meeting, ada yang dari webinar. Apa sih tanggapan Bapak tentang media kita nih yang sudah sangat berbeda dari zaman dulu, Pak. Kalau zaman dulu tuh kan biasanya kita gurunya masuk langsung, menjelaskan langsung, atau mungkin, pakai buku. Kalau sekarang kan mungkin bisa diketik atau bisa, menggunakan tablet begitu, Pak. Iya. Memang dengan perubahan zaman, apalagi kemarin setelah corona, jadi, metode pembelajaran kita tuh sekarang, apa ya, Sudah sangat berubah ya, Pak, ya ya? sudah sangat berubah dan sangat kreatif sih menurut Bapak. Makanya seperti Zoom sekarang juga lagi ngetren kan, itu karena dulu juga corona kan seperti itu. Jadi, guru dulu berpikir, kita harus seperti apa, karena pembelajaran dari rumah kan seperti itu. Iya, betul. Makanya kita harus berpikir kreatif, kemarin makanya seperti video pembelajaran itu adalah, sebuah metode yang paling, sedikit ya lumayan efektif Mhm seperti itu. mhm. Apalagi sekarang juga pembelajaran kan banyak metodenya seperti itu. Iya, betul. Seperti ada anak-anak nih yang suka visual, ada anak-anak yang suka kinestetik kan Mhm seperti mhm. itu. Mungkin salah satu untuk, apa ya, minat anak-anak lebih suka dalam pembelajaran, terus lebih memahami, memang salah satunya kita harus, melihatkan video itu juga salah satu, dari metode pembelajaran. Selain kita nanti kalau di PJOK sendiri, sebelum kita, terjun praktek langsung, mungkin alangkah baiknya kita melihat, mengamati Bagaimana heeh, pergerakannya begitu ya, ya Pak? betul, pergerakan dari video itu, setelah itu baru kita biasanya praktekkan langsung ke lapangannya, seperti itu. Kalau kita ingat kembali nih Pak, masa-masa pandemi itu kan kita bener-bener, eee, kalap atau bener-bener baru dengan yang namanya teknologi. Seperti misalnya Zoom meeting, Ya. seperti, atau yang basisnya chat atau video conference, itu kan kita masih baru banget tuh Pak. Menurut Bapak nih, apakah kita seharusnya yang sekarang sudah, terbiasa atau yang sudah mahir menggunakan teknologi, apakah kita seharusnya mengganti ranah yang ibaratnya sudah, analog atau tradisional menjadi digital, Pak? Ya mungkin kalau untuk merubah 100% kayaknya, eee, agak susah ya, Mas, Mhm ya. mhm Karena mhm. memang harus banyak, pembelajaran itu, praktek secara langsung ya. Tapi dengan adanya video-video itu, jadi sekarang kita itu ada sebagian siswa itu bisa mandiri untuk melakukan sebuah pembelajaran. Mmm, Tapi mhm. tetap juga harus, bimbingan guru itu Ada juga sangat bimbingan penting iya sekali. betul. Contoh nih, misalnya dulu Bapak nggak bisa memakai CapCut ya, Mhm mhm. atau KineMaster seperti itu. Jadi Bapak taunya pakai itu, ya memang melihat dari, tutorial, dari video, dari YouTube dan lain sebagainya. Itu salah satu proses. Dan sekarang yang dilakukan oleh anak-anak juga kurang lebih sama seperti itu. Jadi mereka ketika mungkin, pembelajaran di sekolah merasa kurang, atau mungkin merasa pengen, "Oh saya pengen lebih lagi," mereka bisa buka sekarang video-video tutor dan lain sebagainya. Jadi, kalau untuk menggantikan 100% dari metode pembelajaran dari video, itu memang belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau untuk membantu, itu memang sekarang itu Karena dibutuhkan sekarang video sekali, tutorial iya. di YouTube itu sudah banyak Banyak sekali ya. sekali, ya bahkan banyak sekali. Bahkan banyak konten-konten kreator sekarang itu membuat tutorial-tutorial, Mhm mhm, hal seperti betul. itu. Dan itu sangat membantu sekali. Selain memang kalau untuk PJOK sendiri, kita mau ganti sebuah video nggak bisa, karena Mhm, betul. Harus ada harus ada prakteknya praktiknya, betul. prakteknya. Iya, seperti itu. Nah, dari video yang Bapak, buat kemarin tuh Pak, bisa nggak, kira-kira, di video itu Bapak menyampaikan apa sih? Boleh nggak nanti ditampilkan di layar teman-teman, eee, boleh nggak sih diceritain sedikit apa sih yang Bapak ajarin di video itu gitu? Oke, ya. Mungkin yang Bapak buat video kemarin, ya memang belum terlalu bagus banget Mhm ya, yang mhm. belum terlalu bagus banget.
Ya cuma Bapak udah ngikuti juknis apa yang lomba, makanya Bapak kemarin buat konsep itu, eee, renang ya. Ya Bapak kemarin buat konsepnya itu tentang, renang. Kenapa buat renang? Karena kemarin juga kebetulan Bapak ada praktek renang ya. Tapi kemarin, video yang Bapak buat itu tentang ilustrator aja ya, seperti itu. Jadi bukan yang Bapak praktik langsung di kolam renangnya, karena itu memang, untuk video pembelajaran aja. Setelah dari video pembelajaran itu langsung Bapak, terjunkan untuk di, praktek renangnya sendiri. Nah, alurnya itu yaitu tentang 4 gaya ya, 4 gaya, macam renang ya, 4 gaya macam renang yang di mana ada renang gaya bebas, yaitu freestyle ya, habis itu renang gaya punggung atau backstroke, ya habis itu renang gaya kupu-kupu atau butterfly, dan yang satunya lagi renang renang gaya, apa ini, gaya lumba-lumba ya, Mhm. gaya lumba-lumba seperti itu, atau dolphin. Eee, ya Bapak kemarin buat videonya seperti itu, karena banyak sekali, anak-anak itu yang belum bisa praktek renang kemarin. Makanya dengan harapan, eee, membuat video itu, mereka bisa mengamati dulu dari videonya, seperti itu. Berarti, dengan video tutorial ini mereka sebelum praktek mereka sudah bisa, membayangkan ya seperti Iya, gerakannya seperti apa, Pak, supaya betul. tidak, tenggelam gitu mungkin ya? Betul betul. Itu salah satunya kemarin seperti itu. Oke, Pak, setelah, datang ke Balikpapan dan setelah, menghadiri nominasi 50 terbaik itu, Pak, pastinya Bapak sudah bertemu dengan guru-guru lain dari guru-guru, yang bahwasanya terpilih dan, terbaik gitu, Pak, Iya dari, kalangan-kalangannya. Apa sih, Pak, yang Bapak dapatkan dari pertemuan itu, Pak? Apakah Bapak, merasa minder mungkin atau Bapak merasa, "Oh, aku bisa lebih baik dari mereka," atau "Aku dengan aku mengikuti ini, aku mendapatkan hal-hal yang bisa aku perbaiki," begitu, iya. atau bagaimana, Pak? Ya kemarin, setelah dapat pengumuman itu, terus diundang ke Balikpapan, ya sangat excited banget ya Bapak ya untuk pergi ke sana, karena dihadiri pemenang, dari 50 itu, 10 kabupaten kota ya. Dari 10 Mhm. kabupaten kota, itu semuanya ada perwakilan, seperti itu. Jadi ya memang kalau dari segi, belajar kita memang harus terus belajar, Betul. karena apa yang kita dapat tahun demi tahun itu pastinya akan berubah seperti itu. Yang kalau memang, agak minder, yang jelas pastinya agak minder. Mhm. Pasti kita kadang, eee, hasil dari karya kita, ya nggak bisa juga kita bilang pede banget ya. Mestinya kita agak minder karena, ya kita berproses, sebenarnya Mhm, betul berproses terus. betul. Karena dari video Bapak juga mestinya juga masih Masih banyak banyak yang kekurangan mhm. seperti itu. Mungkin untuk kedepannya lagi, video itu sendiri, Bapak akan selalu upgrade terus, Mhm terus mhm. belajar dan mungkin, apa ya, intinya kita harus terus belajar. Jangan minder dan terus, kita harus banyak bertanya juga seperti itu. Betul. Intinya jangan berdiam diri. Misalnya tahu ada teman yang lebih jago, ya kita tanya ke mereka, Mhm "Kayak apa mhm, caranya betul. buat ini?" Misalnya dia lebih jago lagi, tanya mereka, serap ilmunya, seperti itu. Jadi jangan, merasa, "Ih, aku sudah hebat nih, sudah nggak ada yang ngalahkan, video." Jangan. Jadi kita harus terus belajar, sharing, itu lebih baik sih, menurut Bapak seperti itu. Nah, itu sudah ada pesan dari, guru, dari Bapak Rudi, eee, boleh nggak Pak, kasih pesan nih untuk teman-teman kita yang masih, duduk di bangku sekolah gitu Pak, yang, masih belajar dan masih, eee, mempunyai masih mempunyai, keinginan untuk, lebih lanjut lagi gitu, Pak. Atau mungkin yang cita-citanya pengen jadi guru atau yang mungkin, cita-citanya pengen jadi pengajar, jadi dosen, itu bagaimana tuh, Pak? Ya kalau pesan Bapak sih, kita harus open minded ya, jadi orang tuh harus open minded, terus intinya kita jangan malu bertanya, kita harus terus upgrade diri kita, terus juga jangan sombong, selalu bertanya kepada teman kalau memang kita tidak tahu. Intinya harus belajar sih, harus belajar dan, jangan menutup diri seperti itu, punya inisiatif.
harus punya inisiatif. Inisiatif itu, banyak ya, tidak hanya Mhm. dari sekolah, tapi kita punya inisiatif, belajar juga, di rumah, kita punya inisiatif. Terus pengorbanan itu juga sangat penting ya, Betul. pengorbanan. Pengorbanan seperti mungkin kalian datang ke sekolah, pengorbanan mungkin harus beri paket untuk pembelajaran, mungkin, oh mau lihat tutorial, Mhm seperti itu. mhm. Jadi niat itu paling penting, habis itu pengorbanan, terus, punya inisiatif belajar. Intinya kita tuh harus, open minded seperti itu. Harus terbuka Mungkin begitu ya, ya Kak, ya? itu saran aja sih buat Mhm. adik-adik yang tetap masih sekolah, gunakan peluang yang ada, seperti itu. Ketika ada peluang, eee, memang itu terbuka buat kalian, kenapa nggak dicoba? Nah, intinya harus mencoba seperti itu. Seperti contoh kemarin waktu Bapak ikut lomba video pembelajaran, ya karena itu ada peluang terus Bapak juga suka mengedit kadang, ya makanya Bapak mengikutin itu, Mhm. seperti itu. Itu kita juga jangan berpikir, pasti nanti kita juara, jangan. Mhm. Intinya kita, Betul betul. juara itu untuk cambukan kita aja, motivasi kita. Tapi intinya ketika ada peluang, kita harus coba itu. Ya, karena sekarang banyak tuh anak-anak yang, suka gengsi ya, suka gengsi. Semua pekerjaan tuh sebenarnya, sama, mungkin yang membedakan tuh gaji, gitu. Ketika ada peluang, ada pekerjaan, ya ambil. Ketika ada peluang, lomba, mungkin ketika kalian masih jadi siswa, ya mencoba, "Oh saya bisa ikut lomba ini," coba. "Saya bisa ikut lomba ini," coba. Masalah menang dan kalah itu urusan Belakangan belakangan, ya. seperti itu. Betul betul. Intinya ada peluang, coba. Mungkin kalau gagal itu hal biasa ya, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, itu menurut Bapak seperti itu. Karena Bapak sendiri juga, pernah Sempat gagal gagal beberapa waktu itu kali, ya, heeh, betul. tapi ya Bapak nggak minder, jadinya ada peluang coba aja, seperti itu. Ya mungkin kalau pesan, buat Bapak itu aja buat anak-anak yang zaman sekarang, ya jangan mudah putus asa, jangan jadi orang yang, introvert misalnya kan, kita harus open minded, terbuka, ada peluang, kita harus terima. Oke. Nah, ya itu tadi teman-teman udah, beberapa, pesan dan kesan dari, Bapak Rudi, karena sudah mengikuti lomba ini, Pak. Kira-kira nih, untuk kalau misalnya tahun depan tuh ada lomba lagi, Pak, lomba yang sama gitu. Kira-kira apa sih satu hal yang bisa Bapak ganti atau bisa Bapak ubah dari, lomba sebelumnya, Pak? Oh, oke. Jadi untuk lomba ini, karena Bapak kemarin udah masuk nominasi, jadi untuk Mhm. tahun depan itu Bapak nggak boleh ikut lagi. Oh gitu. Ya, tidak boleh ikut lagi. Mungkin kalau nggak salah per berapa tahun lagi gitu baru boleh ikut. Mhm Kalau nggak mhm. salah 5 tahun kah kalau berapa gitu, Bapak lupa. Yang jelas Bapak nggak bisa ikut lagi. Cuma mungkin, eee, karena Bapak juga punya channel YouTube ya, cuma channel YouTube, Bapak itu tidak membahas materi PJOK sih. Mhm Pokoknya itu mhm. karena hobi Bapak aja, dan itu juga channel iseng-iseng aja, nggak juga channel yang Boleh dicek ya channelnya Bapaknya? oke. Mungkin kalau untuk ke depan, Bapak akan membuat video-video pembelajaran yang lain tanpa harus mengikuti, lomba. Mungkin Heeh. itu juga untuk metode Bapak juga untuk, mengasih materi ke anak-anak atau pembelajaran di, sekolah. Oke, sudah, melewati beberapa saat. Eee, oke itu tadi teman-teman, obrolan kita pada hari ini tentang, penghargaan bahan ajar digital. Nah, karena sudah hampir, waktunya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like video ini juga, jangan lupa komen nih tanggapan kalian. Kira-kira nanti, ke depannya aku pengen ikut deh, atau ke depannya, aku pengen ikut lomba itu juga deh, atau guru-guru juga misalnya, boleh bertanya, "Pak, bagaimana sih, tips-tipsnya Pak, atau trik-triknya Pak untuk mengikuti lomba, Gebiar TIK ke depannya Pak?" Kayak boleh ditulis di komen di bawah. Oke, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan jangan sakit-sakit, jaga kesehatan, dadah.